Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dedik Saleha, Dara Ramadhani, dan Anissa Hauradia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah Sistem Informasi yang kami beri judul Klik Kantin, yaitu sistem pemesanan makanan kantin kampus secara digital. Nah, jadi ide ini itu berawal dari masalah yang cukup sering kami alami, yaitu saat membeli makanan di kantin kampus. Kami sering mengalami antrian panjang, tetapi saat kami sudah datang ke kantin, itu makanannya sudah kehabisan. Dan kami harus selalu datang ke kantin hanya untuk melihat menu yang tersedia. Dari sisi penjual, terjadi beberapa kendala seperti pemesanan masih dicatat secara manual sehingga ketika pembeli sedang ramai bisa terjadi kesalahan pencatatan atau pesanan tertukar. Karena itu, kami membuat Klik Kantin sebagai solusi agar proses pemesanan makanan di kantin menjadi lebih praktis dan efisien. Untuk tujuan pengembangan ini adalah kami khususkan untuk mempermudah mahasiswa dalam memesan makanan yang ada di kampus tanpa harus mengantri lama. Selain itu, sistem ini juga membantu penjual kantin dalam mengelola pesanan dan menu secara lebih teratur. Jadi bisa dibilang kantin ini tuh sistem yang kami bangun ini memberi manfaat untuk kedua belah pihak, baik dari sisi mahasiswa maupun penjual kantin. Nah, untuk fitur yang ada di dalam sistem kami, ada beberapa fitur, yaitu dari sisi mahasiswa, mahasiswa itu bisa melihat daftar kantin berdasarkan fakultas, melihat menu yang tersedia, memesan makanan dan minuman, memilih metode pembayaran, melihat status pemesanan secara real time, melihat riwayat pesanan, dan memberikan rating kepada kantin yang telah selesai melakukan pemesanan. Sedangkan dari sisi penjual kantin, fitur yang tersedia adalah penjual bisa mengelola menu makanan, melihat pesanan yang masuk, menerima atau menolak pesanan, mengatur estimasi waktu pesanan, mengubah status pesanan hingga selesai, mengatur status kantin buka atau tutup, dan juga yang lainnya. Selanjutnya, metode yang kami gunakan pada pengembangan sistem ini, kami menggunakan metode prototype, di mana kami memilih metode ini karena sebelum membuat sistem secara penuh, kami terlebih dahulu membuat rancangan dan prototype untuk memastikan bahwa fitur yang kami buat itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, prosesnya itu dimulai dari wawancara pengguna, kemudian membuat desain sistem seperti use case, ERD, DFD, dan juga flowchart. Setelah itu, kami membuat prototype dan melakukan implementasi, lalu melakukan pengujian dan perbaikan hingga sistem dapat berjalan dengan baik. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai pengguna dan rancangan sistem akan dijelaskan oleh rekan saya, Dara Ramadhani. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pengguna sistem aplikasinya, use case, diagram, dan entity relationship diagram. Nah, untuk sistem aplikasinya sendiri, pada Klik Kantin ini dia terdapat dua jenis pengguna utama. Yang pertama itu adalah mahasiswa, yaitu pengguna yang melakukan pemesanan makanan, di mana nanti mahasiswa dia dapat melihat kantin, memilih menu, melakukan pemesanan, memantau status pesanan, melihat riwayat pemesanan, dan memberikan rating. Yang kedua ada penjual kantinnya. Nah, penjual kantin ini dia bertugas mengelola menu dan pemesanan yang masuk, di mana nanti penjual dia juga dapat menerima dan menolak pesanan, memberikan estimasi waktu, serta mengubah status pesanan hingga selesai. Kemudian, untuk use case diagramnya digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Kalau dilihat pada diagram ini, mahasiswa memiliki beberapa aktivitas seperti login, melihat kantin, memilih menu, melakukan pembayaran, melihat status pemesanan, dan memberikan rating. Sedangkan penjual dia memiliki aktivitas seperti login, mengelola menu, melihat pemesanan masuk, menerima atau menolak pemesanan, serta memperbaharui status pemesanan. Jadi use case diagram ini dia membantu kita untuk memahami apa saja fungsi yang tersedia untuk masing-masing pengguna dalam sistem. Kemudian ada ERD atau Entity Relationship Diagram yang digunakan untuk merancang database yang akan digunakan oleh sistem. Nah, pada Klik Kantin terdapat 5 tabel utama, yaitu users, canteens, menus, orders, dan orders item. Di mana tabel user itu ya digunakan untuk menyimpan data pengguna, tabel canteens digunakan untuk menyimpan informasi kantin, tabel menu berisi daftar makanan dan minuman yang tersedia, tabel order menyimpan data transaksi pemesanan, sedangkan order items dia menyimpan detail menu yang dipesan dalam setiap transaksi. Nah, melalui ERD ini, hubungan antara data menjadi lebih jelas sehingga memudahkan proses penyimpanan dan pengelolaan data dalam database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Haura. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tentang DFD, alur penggunaan sistem dan demo aplikasi Klik Kantinnya. Yang pertama untuk DFD.
Nah, yang pertama untuk di FD itu ada atau data flow diagram digunakan untuk menggambarkan bagaimana aliran data berjalan di dalam sistem. Jadi pada DFD level 0 ini sistem klik kantin kami melibatkan dua pihak utama yaitu mahasiswa dan penjual kantin. Di mana mahasiswa melakukan pemesanan melalui aplikasi, setelah itu sistem akan meneruskan data pesanan tersebut ke penjual kantin, kemudian penjual akan memproses pesanan dan memperbarui status pesanan melalui sistem. Lalu statusnya nanti dapat dilihat oleh mahasiswa sehingga mahasiswa bisa mengetahui apakah pesanannya masih menunggu, sedang diproses, atau sudah selesai. Selanjutnya ini ada di FD level 1, di mana alur tersebut tuh dijelaskan dalam lebih detail. Jadi mulai dari proses login, milih kantin, milih menu, melakukan pembayaran, pengelolaan pesanan oleh penjual, sampai mahasiswa memberikan rating setelah pesanan selesai. Nah, selanjutnya untuk alur penggunaan. Nah, untuk alur sistemnya itu di mana mahasiswa itu akan melakukan login terlebih dahulu. Di mana mahasiswa akan melakukan login terlebih dahulu. Setelah berhasil masuk, mahasiswa itu dapat melihat kantin yang diinginkan, melihat daftar menu yang tersedia, lalu memasukkan makanan atau minuman ke dalam keranjang. Setelah itu, mahasiswa melakukan check out dan memilih metode pembayaran yang tersedia. Pesanan yang sudah dibuat akan masuk ke akun penjual si kantin. Jadi dari sisi penjual, pesanan tersebut dapat diterima atau ditolak. Jika pesanan diterima, penjual akan memberikan estimasi waktu Penjual akan memberikan estimasi waktu dan memproses pesanan sampai statusnya berubah menjadi selesai. Jadi selama proses tersebut, mahasiswa dapat memantau status pesanannya langsung melalui aplikasi setelah pesanan selesai. Jadi mahasiswa bisa mengambil pesanan di kantin dan memberikan rating sebagai penilaian terhadap pelayanan kantin. Oke, sekarang kita beralih ke demo. Di mana di sini saya akan menjelaskan, di sini kami akan mendemokan website klik kantin kami, juga akan menunjukkan bagaimana proses pemesanan dari sisi mahasiswa dan bagaimana penjual mengelola pesanan-pesanan tersebut, serta bagaimana data-data tersimpan di dalam database-nya. Nah, di sini kita coba buka di dua tab, di mana akan menjadi tab mahasiswa dan tab penjual, jadi kita bisa melihat perbandingannya secara signifikan. Jadi pertama di sini kita login sebagai mahasiswa. Di sini bisa kalau sudah memiliki akun, kita bisa masukin akunnya terlebih dahulu. Tapi jika belum memiliki akun, kita bisa daftar aja terlebih dahulu. Misalnya kita masukkan. Nah, di sini kita bisa masukin email. Dan masukin password untuk login kita. Dan kita bisa milih role sebagai mahasiswa atau penjual kantin. Tapi di sini penjual kantin bisa mendaftar, tapi sesuai dengan uh, email dan password yang akan kami bagikan sesuai kantinnya. Jadi kita bisa daftar dulu. Nah, di sini kita masukin password kita tadi. Lalu masuk. Nah, sekarang saya masuk sebagai mahasiswa. Di sini mahasiswa bisa mencari di kantin-kantin yang ingin dipesan. Juga terdapat menu-menu populer di bawahnya. Di dalam di dalam di dalam riwayat di sini ada beberapa kantin yang buka dan kantin yang tutup. Kita coba kantin FMIPA. Nah, di sini saya mencoba untuk memesan nasi ayam katsu dan es teh manis. Dah, untuk untuk proses selanjutnya, kita pilih dulu di keranjang yang sudah kita pilih tadi, di mana di sini sudah ada nasi ayam katsu dan es teh manis tersebut. Di sini ada totalnya sejumlah 23.000, dan kita bisa melakukan pembayaran, kris, transfer, atau tunai, yang dimana semua pembayaran itu akan dilakukan di lokasi saat pengambilan makanannya. Nah, jadi kita pilih tunai dan konfirmasi pesanan. Nah, di sini di riwayat pesanan kita tuh masih di dalam proses menunggu, di mana kita menunggu konfirmasi dari penjual untuk memproses pesanan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke sisi kantin. Di mana kantin sudah memiliki email dan passwordnya yang akan diberikan oleh kantinnya. Jadi kita daftar menjadi kantin. Nah, di sini ada di pesanan kantin di sini ada pesanan masuk dari Anissa tadi, yaitu satu nasi ayam katsu dan satu es teh manis. Jadi kita bisa terima dan tolak. Dimana kalau misalnya kita terima, kita akan memasukkan estimasi waktu untuk menyelesaikan pesanan tersebut.
Jadi kita masukkan misalnya 15 menit dan terima pesanan. Nah, di terima pesanan ini dia akan masuk ke dalam diproses. Begitu juga di sini, kalau kita refresh. Nah, selanjutnya setelah kantin menerima pesanan tersebut, maka pesanan tersebut akan masuk ke dalam diproses. Begitu juga di bagian mahasiswa yang akan masuk ke dalam diproses dan ada estimasi di sini 15 menit seperti estimasi yang diberikan oleh kantin. Selanjutnya, jika kantin ingin menyelesaikan, maka akan tekan pesanan selesai dan akan ada 100 pesanan siap diambil. Maka pesanan tersebut akan masuk ke dalam pesanan yang telah selesai. Nah, untuk di bagian mahasiswa juga dia telah masuk ke bagian selesai. Nah, ini pesanan kita yang barusan di mana sudah diselesaikan oleh kantin dan sekarang kita bisa memberikan rating. Misalnya kita beri rating bintang 5 untuk kantin FMIPA dan untuk makanannya. Lalu kita bisa kirim rating. Tadi setelah pesanan selesai, tadi mohon maaf, tadi tidak karena kendala jaringan, ada sedikit kemacetan sehingga tidak direkord. Jadi tadi kita bisa memberikan rating untuk pesanan yang sudah selesai kita pesan. Dan kita sudah memberikan rating bintang 5 untuk kantin dan juga untuk makanannya. Dan fitur di bagian mahasiswa juga ada profil, di mana mahasiswa bisa dapat menambahkan foto profilnya. Begitu juga bisa mengganti password barunya. Sedangkan di sisi kantin, jadi kantin-kantin itu dapat merubah mengedit menunya. Itu bisa ada tambah menu seperti nama menu, harganya, gimana deskripsinya, dan masukin kategori ke makanan berat, snack, minuman, atau dessert. Juga di sini kita bisa mengedit atau menghapus menu-menu yang telah ada. Begitu juga di bagian kantin FMIPA juga ada bagian profil di mana eh, ada nama kantin dan emailnya. Di sini tidak ada perubahan password karena untuk bagian kantin itu khusus sudah disediakan email dan passwordnya sehingga tidak dapat diubah lagi. Dan kantin juga bisa menetapkan status buka atau tutupnya di atas sini. Jadi mahasiswa bisa melihat apakah kantin itu buka atau tutup. Sekian untuk demo dari eh, sistem kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.